Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih, mari kita lanjutkan perjalanan kita memahami aspek-aspek fundamental manajemen pendidikan. Pernahkah Anda memasuki sebuah tempat, sebuah komunitas, atau sebuah sekolah, dan seketika merasakan suasana atau spirit tertentu? Ada tempat yang terasa hangat, ramah, penuh semangat, sementara tempat lain mungkin terasa dingin, kaku, atau bahkan penuh ketegangan. Perasaan ini seringkali sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun sangat nyata dampaknya. Dalam Islam, kita diajarkan pentingnya membangun lingkungan yang baik dan persaudaraan yang kokoh. Dalam konteks organisasi sekolah, suasana ini berkaitan erat dengan apa yang kita sebut sebagai budaya sekolah dan iklim kerja. Keduanya adalah kekuatan tak kasat mata yang secara signifikan memengaruhi cara orang berinteraksi, bekerja, belajar, dan merasa di lingkungan sekolah. Memahami dan mengelola kedua aspek ini adalah bagian krusial dari manajemen pendidikan yang efektif. Mari kita mulai dengan budaya sekolah. Apa sebenarnya budaya sekolah itu? Ini bukan sekadar slogan di dinding atau acara seremonial tahunan. Budaya sekolah jauh lebih dalam. Ia adalah sistem makna bersama yang dianut oleh warga sekolah, meliputi nilai-nilai inti yang diyakini, keyakinan dasar yang tak tergoyahkan, norma-norma perilaku yang diterima atau tidak diterima, asumsi-asumsi yang seringkali tidak terucapkan, namun sangat memengaruhi cara pandang, serta tradisi, ritual, cerita kepahlawanan, dan simbol-simbol yang berkembang seiring waktu. Budaya inilah yang membentuk kepribadian atau DNA sebuah sekolah, yang membedakannya dari sekolah lain. Ia adalah jawaban dari pertanyaan implisit. Bagaimana cara kita melakukan sesuatu di sini? Penting untuk membedakan antara budaya sekolah dengan iklim kerja sekolah. Jika budaya adalah lapisan yang lebih dalam, lebih stabil, dan lebih sulit diubah, ibarat tanah tempat sekolah tumbuh, maka iklim kerja adalah manifestasi yang lebih permukaan, lebih mudah dirasakan, dan lebih cepat berubah. Ibarat cuaca atau atmosfer pada suatu waktu tertentu. Iklim kerja adalah persepsi kolektif warga sekolah tentang lingkungan kerja mereka sehari-hari. Budaya sekolah sangat memengaruhi iklim kerja. Namun, iklim kerja juga dapat dipengaruhi oleh kejadian terkini atau gaya kepemimpinan saat itu. Edo Garushine, seorang ahli budaya organisasi, menggambarkan budaya dalam 3 tingkatan. Tingkat paling luar adalah artefak, yaitu hal-hal yang bisa kita lihat dan rasakan secara langsung. Struktur fisik sekolah, logo, cara berpakaian, bahasa yang digunakan, teknologi yang dipakai, cerita-cerita yang sering diulang. Tingkat di bawahnya adalah nilai-nilai yang dianut, yaitu strategi, tujuan, dan filosofi yang secara eksplisit dinyatakan oleh sekolah. Namun, inti terdalam dari budaya adalah asumsi dasar yang diyakini bersama. Ini adalah keyakinan dan nilai yang sudah dianggap benar, tidak lagi dipertanyakan, dan seringkali tidak disadari, namun sangat kuat mengarahkan perilaku dan persepsi warga sekolah. Misalnya, asumsi dasar tentang hakikat belajar, peran guru, kemampuan siswa, atau cara menyelesaikan konflik. Mengapa memahami dan membentuk budaya sekolah itu penting? Karena budaya sekolah yang positif memiliki dampak luar biasa. Budaya positif biasanya ditandai dengan nilai-nilai seperti fokus yang kuat pada pembelajaran dan prestasi siswa, ekspektasi yang tinggi terhadap semua siswa dan staf,
adanya semangat kolaborasi dan kolegialitas. Hubungan yang didasari saling percaya dan menghargai, keterbukaan terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan, serta perayaan atas keberhasilan bersama. Dampaknya pada guru dan staf sangat signifikan. Budaya positif terbukti meningkatkan moral kerja, kepuasan kerja, komitmen terhadap sekolah, kemauan untuk bekerja ekstra, serta menurunkan tingkat stres dan keinginan untuk pindah. Guru merasa lebih didukung, lebih nyaman untuk mencoba hal baru, dan lebih terhubung dengan rekan-rekannya. Dampaknya pada siswa juga tidak kalah penting. Dalam budaya sekolah yang positif, siswa cenderung merasa lebih aman secara fisik dan emosional, merasa diterima dan dihargai sebagai individu, memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap sekolahnya, lebih termotivasi untuk belajar, menunjukkan perilaku yang lebih baik, dan pada akhirnya mencapai hasil belajar akademik maupun sosial emosional yang lebih optimal. Selain itu, budaya sekolah yang positif, terutama yang mendukung kolaborasi dan pembelajaran profesional, akan meningkatkan kapasitas sekolah secara keseluruhan untuk beradaptasi dengan perubahan, mengadopsi inovasi, dan melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Sebaliknya, budaya sekolah yang toksik ditandai dengan saling curiga, menyalahkan, konflik berkepanjangan, isolasi antar guru, fokus pada hal-hal negatif, resistensi terhadap perubahan, dan ekspektasi yang rendah akan menjadi penghalang besar bagi kemajuan sekolah. Sebesar apapun sumber daya finansial atau fisik yang dimiliki, ia akan menguras energi positif, menurunkan motivasi, dan menghambat pembelajaran siswa. Setelah memahami budaya, mari kita lihat iklim kerja sekolah. Seperti disebutkan tadi, iklim kerja adalah persepsi kolektif guru dan staf tentang kualitas dan karakter kehidupan kerja mereka di sekolah sehari-hari. Ini mencakup persepsi tentang hubungan dengan pimpinan, hubungan dengan rekan kerja, dukungan yang diterima, kejelasan peran dan harapan, peluang untuk berkembang, kondisi fisik tempat kerja, dan rasa keadilan. Iklim kerja yang positif atau kondusif adalah iklim di mana guru dan staf merasa aman, nyaman, dihargai, didukung, memiliki semangat kerja tim yang baik, dan merasa optimis terhadap pekerjaan dan sekolahnya. Meskipun budaya sekolah lebih sulit diubah secara langsung, iklim kerja lebih dapat dipengaruhi oleh tindakan dan kebijakan manajemen dalam jangka waktu yang lebih pendek. Manajemen sekolah, terutama kepemimpinan kepala sekolah, memiliki peran sentral dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif ini. Bagaimana caranya? Melalui serangkaian strategi manajerial yang disengaja dan konsisten. Pertama, menunjukkan kepemimpinan yang suportif dan visioner. Kepala sekolah adalah penentu nada utama iklim kerja. Perilaku kepala sekolah yang mudah diakses, mau mendengarkan keluhan dan aspirasi staf. Memberikan dukungan nyata saat staf menghadapi kesulitan, melindungi staf dari tekanan eksternal yang tidak perlu, mengkomunikasikan visi dan tujuan sekolah secara jelas dan inspiratif, serta yang terpenting, memodelkan nilai-nilai yang diharapkan akan sangat berpengaruh dalam membangun iklim yang positif. Kepala sekolah harus walk the talk. Kedua, mendorong kolaborasi dan kolegialitas. Manajemen perlu secara aktif merancang struktur dan menyediakan kesempatan bagi guru dan staf untuk bekerja sama secara bermakna. Ini bisa melalui pembentukan tim kerja yang efektif, fasilitasi komunitas belajar internal yang aktif dan fokus pada pembelajaran, penyediaan waktu khusus untuk perencanaan bersama, atau sekadar menciptakan ruang guru yang nyaman
untuk berdiskusi informal. Norma kolaborasi dan saling membantu perlu ditumbuhkan dan dihargai. Ketiga, membangun kepercayaan dan rasa hormat. Kepercayaan adalah fondasi iklim kerja yang sehat. Manajemen membangunnya melalui konsistensi antara perkataan dan perbuatan, keterbukaan dalam komunikasi, perlakuan yang adil, menepati janji, serta menunjukkan rasa hormat yang tulus kepada setiap individu, terlepas dari posisi atau jabatannya. Konflik antar pribadi perlu dikelola secara konstruktif. Keempat, memberikan pengakuan dan apresiasi. Manusia pada dasarnya butuh dihargai. Manajemen perlu mengelola sistem untuk mengakui dan merayakan usaha, kontribusi, dan pencapaian guru maupun staf. Sekecil apapun itu, ini bisa dilakukan secara formal maupun informal. Apresiasi yang spesifik dan tulus akan sangat bermakna. Kelima, mendorong pemberdayaan dan otonomi profesional. Memberikan kepercayaan kepada guru dan staf untuk mengambil inisiatif dan membuat keputusan dalam lingkup tanggung jawabnya dapat meningkatkan rasa kepemilikan, motivasi intrinsik, dan kepuasan kerja. Melibatkan staf dalam proses pengambilan keputusan sekolah yang relevan dengan pekerjaan. Mereka juga merupakan wujud pemberdayaan. Keenam, memastikan lingkungan fisik yang mendukung. Kondisi tempat kerja yang bersih, aman, nyaman, tertata rapi, dengan penerangan dan sirkulasi udara yang baik, serta dilengkapi sarana kerja yang memadai. Juga berkontribusi signifikan terhadap iklim kerja dan kenyamanan beraktivitas. Ini terkait erat dengan manajemen sarpras yang baik. Ketujuh, menegakkan keadilan dan transparansi. Manajemen harus memastikan bahwa semua aturan, kebijakan, dan prosedur sekolah diterapkan secara adil, konsisten, dan transparan bagi semua orang. Persepsi adanya ketidakadilan atau favoritisme dapat merusak iklim kerja dengan sangat cepat. Perlu diingat bahwa membentuk budaya sekolah yang positif adalah upaya jangka panjang yang membutuhkan kesabaran dan persistensi. Namun, manajemen dapat secara aktif membentuk budaya tersebut dari waktu ke waktu melalui tindakan-tindakan seperti secara konsisten, mengkomunikasikan dan merayakan nilai-nilai yang diinginkan, memberikan penghargaan pada perilaku yang sejalan dengan budaya positif, merekrut orang-orang yang memiliki kesesuaian nilai, serta berani mengkonfrontasi atau mengubah perilaku atau tradisi yang bertentangan dengan budaya yang diharapkan. Sebagai kesimpulan, budaya, sekolah, dan iklim kerja adalah dua elemen sosial psikologis yang sangat menentukan efektivitas dan kesehatan sebuah sekolah. Meskipun seringkali tak kasat mata, dampaknya sangat nyata pada motivasi staf, keterlibatan siswa, dan kemampuan sekolah untuk berkembang. Manajemen sekolah melalui kepemimpinan yang visioner dan strategi yang disengaja memegang peran kunci dalam menumbuhkan budaya yang positif dan menciptakan iklim kerja yang kondusif, suportif, kolaboratif, dan penuh kepercayaan. Investasi pada aspek hati dan jiwa sekolah ini sama pentingnya dengan investasi pada aspek fisik dan finansial. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah sekolah-sekolah kami tempat yang penuh dengan suasana persaudaraan, saling mendukung dalam kebaikan, serta menjadi lingkungan yang menumbuhkan semangat belajar dan bekerja bagi seluruh warganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.